Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kembali lagi bersama Bu Fibri dalam belajar bareng Ibu Fibri. Oke, dalam video ini Bu Fibri akan membahas tentang pembahasan ulangan harian pertama yang tentang vektor untuk part pertama untuk vektor ya. Kita mulai. Soal pertama. Kelompok besaran di bawah ini yang termasuk besaran vektor adalah kita lihat poin yang A. Sebentar ya. Hanya. Nah, kita lihat kelajuan, kuat arus, gaya. Nah, di sini kita cek kelajuan. Kelajuan itu kecepatan itu termasuk besaran vektor. Nah, di sini kuat arus. Nah, kuat arus di sini dia termasuk besaran skalar ya. Kuat arus kan satuannya ampere. Nah, terus kemudian gaya. Gaya termasuk besaran vektor. Nah, soal di kemudian yang B, energi usaha banyak mol zat. Di sini energi kita tahu satuannya itu adalah ada energi panas, energi kinetik, satunya masing-masing ya. Dia termasuk besaran skalar ya. Usaha itu joule, joule juga termasuk besaran skalar. Nah, banyaknya mol zat itu termasuk besaran skalar. Jadi di sini poin yang B semuanya besaran skalar. Nah, berarti bukan ya. Kemudian yang C, kecepatan, momentum, kuat arus listrik. Kecepatan besaran vektor, momentum kita tahu besaran vektor. Nah, di sini kuat arus listrik. Kalau kuat arus listrik itu termasuk besaran skalar. Kalau di sini ada kuat. Tapi kalau hanya arus listrik, saja, kalau arus listrik itu termasuk besaran vektor dia, termasuk besaran vektor. Karena apa? Karena arus listrik punya arah. Arahnya ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke bawah kan beda. Tapi kalau kuat arus listrik, namanya kuat arus berarti besarnya ya dia termasuk besaran skalar. Seperti itu ya. Jadi kalau kuat arus listrik termasuk skalar. Nah, tegangan volt berarti skalar, intensitas cahaya juga skalar. Nah, gaya termasuk besaran vektor, ada skalarnya berarti dia bukan ya. Gaya vektor, percepatan vektor, nah waktu di sini skalar. Jadi jawabannya yang mana? Sebenarnya ini bonus ya untuk soal nomor 1. Artinya di sini Bu Bibi tidak menambahkan kuat arus ya. Jadi ini soal bonus. Kalau tapi di sini kalau tidak ada kata kuat arus dan arus listrik saja, berarti dia termasuk besaran vektor. Karena arus listrik itu punya arah. Lanjut soal yang kedua. Ini bonus ya. Soal yang nomor 2. Jarak titik P yang punya koordinat 4,2 dan titik Q dengan koordinat negatif 1,6, maka vektor PQ adalah, nah, vektor PQ diingat, ujung kurangi pangkal Q min P. Kita cari vektor PQ-nya. Berarti vektor posisi Q kurangi vektor posisi P kan. Vektor posisi Q-nya min 1, 6 dikurangi 4, 2. Min 1 kurangi 4, min 5, 6 kurangi 2, 4. Berarti negatif 5, 4. Berarti min 5I plus 4J. Karena diminta dalam I dan J. Min 5I plus 4J. Ya, jawabannya yang D. Soal nomor 3. Jika diketahui titik S 6,5 dan vektor RS 37, maka koordinat titik R adalah, nah, sekarang ditanya titik yang keduanya. Vektor RS. Vektor RS adalah vektor posisi S dikurangi vektor posisi R. Vektor posisi S-nya sudah kita ketahui di soal 65. Vektor RS-nya kita belum ketahui, kita misalkan X, Y. Nah, vektor RS-nya diketahui di sini 37. Nah, di sini 37. Kemudian kan dikurangi, berarti di sini 6 kurangi X
Di bawah 5 kurangi Y. Begitu ya. Berarti persamaan vektor di sini ya. Berarti 3 itu sama dengan 6 kurangi X. Berarti kita cari dulu. 6 kurangi X itu sama dengan 3. Berarti negatif X sama dengan 3. Pindah ruas ya. Berarti ditambah. Maaf. Dikurangi ya. Pindah ruas. Dikurangi 6. Itu negatif X sama dengan 3 dikurangi 6 negatif 3. Berarti X sama dengan 3. Kemudian yang bawah 5 kurangi Y sama dengan 7. Jadi negatif Y sama dengan 7 dikurangi 5. Negatif Y sama dengan 2. Y sama dengan negatif 2. Jadi titiknya kan X, Y. X, Y berarti 3, negatif 2. 3, negatif 2. Berarti yang B. Diketahui 2 titik. Titik A. Berarti di ruang 3. Di sini ada 3. Negatif 4, negatif 1. Negatif 4, negatif 1, 3. Dan titik B negatif 3, 2, 2. Jika vektor U sama dengan vektor AB, maka panjang vektor U adalah sama halnya di ruang 2. Untuk mencari vektor, apalagi ini panjang vektor AB, berarti B min A. Panjang vektor AB di akar, selalu panjang vektor akar B min A, berarti negatif 3 kurangi negatif 4, negatif 3 kurangi negatif 4 dikuadratkan, ditambah 2 dikurangi negatif 1 dikuadratkan, ditambah 2 dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, sama dengan akar negatif 3 dikurangi negatif 4. Berarti negatif 3 tambah 4. Berapa? 1. Itu 1 kuadrat ditambah 2 dikurangi min 1. Berarti ditambah ya. Berarti di sini 3 kuadrat ditambah 2 kurangi 3. Negatif 1 kuadrat. Sama dengan akar 1 kuadrat 1 ditambah 3 kuadrat 9, negatif 1 dikuadratkan 1. 1 tambah 9, 10, 10 tambah 1, 11. Akar 11 satuan panjang. Seperti itu ya. Lanjut, soal nomor 5. Vektor satuan yang searah dengan vektor P, 2i dikurangi 3j adalah, nah, vektor satuannya, vektor satuannya, rumusnya, vektor satuan, rumusnya apa? 1 per panjang vektor P dikalikan vektor P-nya. Berarti kita cari panjang vektor P terlebih dahulu. Panjang vektor P berarti akar 2i dikurangi 3j. Karena vektor P-nya 2i dikurangi 3j, maka panjang vektor P-nya 2 kuadrat ditambah negatif 3 dikuadratkan. Dari sini ya, 2 negatif 3. Akar 2 kuadrat 4 ditambah negatif 3 dikuadratkan 9. Akar 4 tambah 9, 13. Berarti panjang vektor P-nya akar 13. Berarti 1 per akar 13 dikalikan vektor P-nya ini ya, 2i dikurangi 3j. Mana jawabannya? 1 per akar 13 kalikan 2i min 3j. Yang A ya. Lanjut, soal nomor 6. Diketahui vektor A 3 sama dengan 3i ditambah 2j dan vektor B negatif 2i ditambah 3j. Maka 3a min 2b adalah 3a min 2b. Kita hitung dulu. 3 kali vektor A dikurangi 2 kali vektor B. Berarti 3 kali, nah lebih mudah Bu Fibri sarankan pakai kita ubah yang vektor basis ini
menjadi vektor kolom ya. 3i tambah 2j berarti di sini 3, sini 2 dikurangi 2 dikalikan min 2, sini 3. Karena apa? Kan di sini memperkecil kesalahan, meminimalkan kesalahan. Karena kalau sudah dikalikan suatu skala di sini, apalagi di sini dikurangi, rawan terjadi kesalahan di sini ya. Oke, kita hitung. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. Dikurangi. 2 kali negatif 2 itu min 4. 2 kali 3 di sini 6. Sama dengan 9 dikurangi negatif 4. Itu 13. 6 dikurangi 6, 0. Nah, ternyata di pilihan gandanya dalam bentuk vektor basis. Kita ubah vektor kolom ini menjadi vektor basis. 13 di sini berarti 13i. Nah, karena di sini 0, 0j tidak perlu kita tulis, berarti hanya 13i saja. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 7. Diketahui titik K 2, negatif 2, negatif 1,1, titik L 1,0,3, titik P M,1,3 dan titik Q negatif 1, N, S. Jika diketahui vektor KL, nah ini diketahui di sini, vektor KL sama dengan vektor PQ, maka nilai M, N, dan S adalah, kata kuncinya di sini, vektor KL sama dengan vektor PQ. Vektor KL sama dengan vektor PQ. Vektor KL itu berarti L. Vektor L posisi R dikurangi vektor posisi K. Vektor PQ berarti vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Seperti itu kan? Vektor L 103. 103 dikurangi vektor K-nya 2, negatif 1. 1, 2, negatif 1, 1 sama dengan vektor Q-nya ini negatif 1 N S dikurangi vektor P-nya M13. M13. Kita operasikan dulu yang di ruas kiri. 1 kurangi 2 negatif 1. 0 dikurangi min 1. Di sini 1. 3 dikurangi 1, 2. Sama dengan kita operasikan yang sebelah kanan. Negatif 1 kurangi M ya tetap. Negatif 1 dikurangi M. N dikurangi 1 ya tetap. N kurangi 1. S kurangi 3 tetap berarti S kurangi 3. Kita lihat persamaannya. Persamaan vektor di sini negatif 1, 1, 2 sama dengan min 1 kurangi M, N kurangi 1S sama dengan 3. Ini namanya persamaan vektor. Berarti kita samakan yang letaknya sejajar. Berarti negatif 1 akan sama dengan min 1 kurangi M ya. Di sini ya. Lanjut di sini ya. Berarti min 1 kurangi M akan sama dengan negatif 1. Sejajar, sama dengan yang sejajar. Berarti negatif M sama dengan negatif 1. Nah, ini pindah ruas. Plus 1. Negatif M sama dengan negatif 1 tambah 1, 0. Berarti M sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian 1 akan sama dengan N kurangi 1. Berarti N kurangi 1 sama dengan 1. N sama dengan 1. Nah, ini pindah ruas negatif berarti ditambah 1. Berarti N sama dengan 2. Kemudian yang terakhir 2 sama dengan S kurangi 3. Berarti S kurangi 3 sama dengan 2. Berarti S sama dengan 2. Pindah ruas berarti ditambah 3. S sama dengan 5. Berarti M-nya 0, N-nya sama dengan 2, S-nya 5. Mana? M-nya 0, N-nya 2, S-nya 5. Berarti yang A. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar vektor di atas adalah. Nah, kita lihat. Kita cek kebenarannya untuk yang A.
Vektor B tambah vektor C, vektor B ditambah, kita pakai aturan segitiga yang lebih mudah ya. Vektor B, kemudian lanjutkan vektor C. Nah, harusnya kan hasilnya yang ini. Vektor B tambah vektor C harusnya hasilnya ke sana kan. Nah, vektor A-nya arahnya sebaliknya, harusnya di sini min A. Harusnya kalau vektor B tambah vektor C harusnya di sini negatif A. Seperti itu ya. Tadi harusnya yang pilihan ganda yang A harusnya di sini negatif A. Cek yang B, vektor A ditambah vektor B, berarti vektor A dilanjutkan vektor B sama dengan negatif C. Vektor A tambah vektor B, berarti harusnya hasilnya ke sana kan? Ini kan harusnya C-nya arahnya ke bawah, harusnya ke atas, berarti nah di sini negatif C-nya, berarti jawabannya yang B, seperti itu. Vektor A ditambah vektor B. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor B. Nah, harusnya kan ini. Nah, ini vektor A, ini vektor B. Nah, hasilnya kan ke sana. Karena vektor C-nya ke bawah dan ini ternyata arahnya berlawanan, di sini min C. Berarti benar. Jawabannya benar. Kita cek lagi, mau cek lagi boleh. Vektor B yang C, vektor B kita tahu soal di sini seperti ini. Dikurangi C, karena vektor C-nya ke bawah, berarti kalau min C arahnya sebaliknya, berarti arahnya ke sana. Nah, ini min C. Vektor B harusnya ini. Nah, harusnya di sini negatif A. Arahnya berlawanan dengan A kan, harusnya di sini hasilnya negatif A, tapi di sini A salah ya. Jadi yang benar jawabannya yang B. Soal nomor 9. Diketahui vektor P 5, 1 dan vektor Q negatif 2, 4. Maka panjang vektor P tambah Q sama dengan, berarti kita cari dulu P tambah Q-nya. 5, 1 ditambah min 2, 4. Sama dengan 5 tambah negatif 2, 3, 1 tambah 4, 5. Berarti panjang vektor P tambah Q sama dengan akar 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Akar 9 ditambah 25 sama dengan akar 34. Ya. Soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, vektor AB adalah, lihat vektor AB, berarti arahnya ke sini dari A ke B, dari titik A ke titik B. Lihat langkahnya. Nah, langkahnya ke kiri terlebih dahulu. Berapa langkah? Ya, arahnya ke kiri dulu, horizontal dulu, berarti ke kiri dulu. Berapa langkah? Kita lihat di sini. 1, 2. Karena ke kiri berarti di sini min 2. Kemudian biar sampai di titik B, berarti dari titik di sini kita harus melangkah ke bawah. Bawah. Ya tidak salah ya. Bawah. Kita lihat berapa petak? 1, 2, 3, 4. Karena ke bawah berarti di sini negatif 4. Maka vektor AB yang negatif 2, negatif 4. Yang E. Jika koordinat titik F 1989, negatif 2005, maka vektor posisi F
Jelas ya, karena di sini titik koordinatnya itu, maka vektor posisi F atau OF-nya ya sama. 1989 negatif 2005. Yang C. Soal 12. Diketahui vektor AB 2, negatif 3, 6, dan vektor CD 7, 1, negatif 2. Hasil dari vektor AB tambah vektor CD sama dengan, tinggal ditambahkan 2 ditambah 7, tambahkan aja. 2 tambah 7 vektor AB tambah vektor CD. Tambahkan ya, langsung di sini aja. 2 tambah 7, 9. Negatif 3 tambah 1, negatif 2. 6 tambah negatif 2, 4. 9 negatif 2, 4. Mana yang D? Soal nomor 13. Jika vektor U 2, 1. Vektor satuan dari vektor U adalah, nah, vektor satuan, diingat-ingat lagi vektor satuannya, rumusnya apa? 1 per panjang vektor U, kondisi vektor U, dikalikan vektor U. Berarti kita cari dulu panjang vektor U. Panjang vektor U sama dengan akar vektor U-nya 2, 1. Berarti panjang vektor U 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Di akar 4 ditambah 1. Di akar 5. Di sini panjang vektor U-nya. Berarti sama dengan 1 per akar 5 dikalikan vektor U-nya 2, 1. Berarti masing-masing skalarnya ini dikalikan elemen vektornya ya. 1 per akar 5 kali 2 yaitu 2 per akar 5. 1 per akar 5 kali 1, 1 per akar 5. Jawabannya yang A. Soal nomor 14. Besaran berikut yang dipengaruhi arahnya. Nah, dipengaruhi arah, di sini ada kata kunci arah. Berarti jelas dia yang ditanyakan yang termasuk besaran vektor, yang termasuk vektor berarti ya. Masa ini skalar, waktu juga skalar, jarak skalar, berarti di sini kecepatan. Lanjut, soal terakhir. Pernyataan berikutnya merupakan besaran skalar. Nah, dilihat, kamu nggak usah baca terlalu panjang, kita lihat kata kuncinya aja. Di sini yang A kecepatan, dia termasuk vektor. Berarti bukan ya. Di sini yang B juga ada kata kunci kecepatan, berarti ini vektor juga. Bukan. Gaya di sini bagiannya C, berarti ini vektor juga, berarti bukan ya. Kapan kecepatan relatif, di sini berarti ini vektor, kecepatan relatif vektor, berarti bukan. Nah, di sini sebuah bak mandi diisi dengan air 1,5 liter, 1,5 liter ini volume, besaran skalar. Jadi jawabannya yang E. Nah, oke, mungkin itu saja untuk pembahasan ulangan harian vektor untuk bagian yang pertama. Semoga bermanfaat. Lebih giat lagi belajarnya agar lebih memahami materi-materi tentang vektor. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.